lagi terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan diri saya, nama Hamdi NIP 1980 0330 2007 01 1007. Tempat tugas saya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, bidang Cibung dan Tranmas. Adapun pengalaman tugas saya sebagai Satpol PP pada tahun 2001 sampai dengan 2007, saya ditugaskan sebagai tenaga honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Kemudian tahun 2007 sampai dengan 2018, saya ditugaskan sebagai anggota operasional Satuan Polisi Pamong Praja bidang Tibung dan Tarmas. Kemudian tahun 2018 sampai dengan sekarang, saya ditugaskan sebagai staf penyuluh kemasyarakatan bidang Tibung dan Tarmas Kota Banjarmasin. Dalam kesempatan ini, saya akan menunjukkan video dalam rangka memenuhi portofolio dinamis jabatan fungsional keahlian. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Analisis aspek sanksi peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketentraman dan kesehatan lingkungan. Latar belakang: berdasarkan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan non-justisia dan justisia, sehingga sangat diperlukan kemampuan dan sumber daya aparatur yang cakap dan handal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Beberapa kejadian pada saat pelaksanaan kegiatan penertiban sering dijumpai baik di media sosial maupun di media lainnya. Berbagai cuplikan mengenai arogansi yang ditunjukkan oleh para petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang terkesan main hakim sendiri tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap para pedagang maupun pelanggar ketertiban lainnya. 2. Pembahasan masalah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, tidak mengetahui apalagi memahami peraturan daerah atau peraturan kepala daerah beserta sanksi-sanksinya, sehingga mereka selalu benar dalam perspektif mereka sendiri. Terhadap peraturan daerah atau perkada, sikap tersebutlah yang dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat, dengan salah satu contoh yang sering kita temui di lapangan, yaitu para pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di atas trotoar, area publik, dan fasilitas umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlunya pemahaman dan dukungan dari seluruh aspek masyarakat terhadap peraturan daerah maupun perkada melalui media, baik itu cetak, elektronik, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya aturan dibuat dan dilaksanakan demi kenyamanan seluruh warga masyarakat Kota Banjarmasin. Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 12 huruf E disebutkan, pemerintah daerah melarang seseorang atau badan hukum melakukan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 12 huruf E disebutkan, pemerintah daerah melarang seseorang atau badan melakukan mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan. Kemudian dalam pasal 28 pada perda tersebut dimaksud yang merupakan bentuk penyelesaian atau pembinaan terhadap pelanggar K4 adalah bentuk dari pembinaan, dapat dilakukan melalui kegiatan pertama, sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah. Kedua, bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah. Selain pembinaan sebagaimana yang dimaksud, pembinaan yang dilakukan mulai dari sikap. 3. Meteorologi analisis. Analisis sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan. Adapun metode yang dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif, di mana akhir dari
Analisis ini adalah kesimpulan dari dampak permasalahan yang timbul dari peraturan daerah. Dalam implementasinya atau penerapannya diharapkan Satuan Polisi Pampraja Kota Banjarmasin dapat bersikap lebih bijak dan tegas dalam menanggapi pelanggar peraturan daerah. Mengingat Satuan Polisi Pampraja adalah aparat pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 4. Analisa dan rekomendasi. A. Analisa. Di dalam Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan, terdapat pula beberapa penjelasan lagi atau yang terkait tugas dan fungsi serta wewenang Satuan Polisi Pampraja Kota Banjarmasin. Di antaranya pasal 12 huruf E, yaitu mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan, sehingga ini merupakan permasalahan yang dapat mengganggu kebersihan di sekitarnya. Mengenai pemberitahuan dan sosialisasi belum disebutkan dan penjelasannya lebih lanjut agar penerapan peraturan daerah dapat ditegakkan. 2. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan dalam penyelenggaraan ketertiban lingkungan pemerintah mengikut sertakan peran serta masyarakat di lingkungan RT dan RW. Secara teknis tidak disebutkan bagaimana yang itu dilakukan dan petunjuk teknisnya pun belum keluar sehingga penerapannya menjadi terkendali. 3. Kendala mengenai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang pelapornya anggota masyarakat atau warga sekitar sehingga memerlukan penjelasan yang lebih untuk penanganannya. Hal ini menjadi serius karena ketidaktahuan masyarakat akan prosedur dan penanganan di lapangan. Ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai kendala apa saja yang dihadapi di lapangan. Berikut antara lain. 1. Kurangnya koordinasi antar instansi maupun masyarakat dalam peraturan tersebut. Penjelasan tidak teratur sehingga tidak memahami. Kedua, tidak adanya sanksi atau ketentuan pidana khusus yang jelas meskipun dalam peraturan tersebut diatur sanksi bagi pelanggar. Hal ini menyebabkan pelanggar masih melakukan tindakan yang merugikan lingkungan, kesehatan lingkungan tanpa ada sanksi yang berat. 3. Kurangnya pengawasan dan penertiban khusus terhadap pelanggar peraturan daerah tersebut. 4. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang mendukung pengawasan serta penertiban dan penegakan peraturan daerah tersebut. B. Rekomendasi. Pertama, meningkatkan pembinaan penyelenggaraan K4 melalui sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah. 2. Memaksimalkan dan meningkatkan SDM dan wawasan aparatur khususnya Satuan Polisi Pampraja dengan cara pendidikan dan latihan secara rutin agar dapat memahami peran serta tanggung jawabnya dalam penegakan perda dan perkada. 3. Meningkatkan serta memaksimalkan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar. 4. Penjadwalan penanganan, pelaporan, dan pengawasan daerah rawan pelanggar yang ditingkatkan. Kelima, yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah daerah, khususnya pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas sesuai tupoksi dan prosedur yang berlaku. Masuk. Izin masuk. Ini ada pelapor keluarganya ODGJ. Isi Pak. Selamat siang Pak. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau melaporkan perihal ODGJ Ya. yang sering merasakan dan suka mengamuk nih Pak. Jadi saya mau lapor ke sini bagaimana penindakannya begitu. ODG-nya ada hubungan apa sama Bapak ya? Masih sangkut paut keluarga Pak. Cuman kami dari pihak keluarga kurang bisa itu menindaklanjutinya seperti apa. Baik Pak, laporan Bapak akan kami tindak lanjuti secepatnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Pasal A tentang pengamanan ODGJ, maka
segera Pak, kami akan membantu Bapak untuk menindaklanjuti hal tersebut. Saya minta alamat Bapak di mana ya? Alamat ODGJ-nya. Oh iya, kami di KS Tubun Pak, Tubun. dan Pekauman. Iya. Baik Pak, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa Satpol PP hanya mengamankan, mendampingi pihak keluarga dalam penanganannya. Selanjutnya pihak keluarga Bapak lah yang nantinya akan bertanggung jawab secara administrasi di rumah sakit. Demikian Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak. Nanti apabila ada anggota DPR yang sudah ke tempat, nanti saya akan dampingi untuk administrasi ODGJ-nya tadi Pak. Baik Pak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Minta maaf Bu, kami dari Satpol PP ingin memberi himbauan berhubung itu yang di depan sekolah, maka kami dari Satpol PP ingin memberi himbauan terkait pelarangan ikan air yang berjualan di depan sekolah. Sebenarnya nanti Ibu bisa ke kami untuk lebih jelasnya. Ibu langsung aja kantor nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kabid Tibum Kasiop serta Kasih Samapta, izinkan saya untuk menyampaikan program atau rencana program untuk bulan Februari tahun 2023. Yang pertama, untuk penanganan gangguan ketertiban umum, kita akan mengadakan patroli rutin atau mengulang tempat-tempat yang telah ditertibkan untuk awasi kembali. Kemudian membentuk tim trial seperti WRC atau unit reaksi cepat apabila ada laporan mendadak. Selanjutnya sosialisasi peraturan daerah atau perkada itu dengan menggunakan mobil penerangan atau pengeras suara, kemudian menyampaikannya lewat medsos atau Instagram Satpol PP Kota Banjarmasin. Selanjutnya yang ketiga yaitu keselamatan untuk anggota, menyaring kembali anggota-anggota baru agar bisa dipakai untuk perpanjangan kontrak. Kemudian untuk anggota lagi itu ada rencana tes BNN yang telah diprogramkan pimpinan kita. Kemudian hasil dari program tersebut adalah penurunan atau penurun pelanggaran perda atau perkada atau kasus, paling tidak mengurangi kasus yang ada. Kemudian aparat pelaksana itu adalah anggota Satpol PP ASN atau tenaga kontrak. Kemudian penanggung jawab, kepala satuan, waktu itu menyesuaikan sesuai jadwal nanti pada waktu pelaksanaan. Demikian rencana program dari kami. Mohon saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, saya akan menyampaikan kembali evaluasi kegiatan kita pada bulan Februari tahun 2003 ini. Yang pertama, menyikapi adanya laporan warga perihal portal yang melindungi gang atau komplek. Yang kedua, menanggapi dari masyarakat tentang maraknya ODGJ yang ada di wilayah Banjarmasin Selatan. Kemudian mengenai pelatihan anggota, apakah kita memerlukan narasumber yang lebih berkompeten lagi untuk mengadakan pelatihan bagi anggota. Yang keempat, menanggapi laporan adanya bangunan-bangunan liar yang ada di Sutoyo. Untuk itu, saya meminta kepada senior untuk barangkali ada tanggapan-tanggapan lain, masukan untuk evaluasi kegiatan kita bulan Februari ini. Izin kepada Saudara Bambang, apakah ada tanggapan mengenai kegiatan laporan warga tersebut? Yang pertama mengenai kursi tidur, portal. Yang kedua mengenai PKR, ODGJ. ODGJ. Yang ketiga masalah Pelatihan anggota. pelatihan anggota. Oke,
Terima kasih kepada Saudara Hamdi atas evaluasi kegiatan triwulan pertama di tahun 2023 ini. Ulun cuma menanggapi mengenai pelatihan yang pertama. Kepelatihan ini kalau bisa narasumber harus yang lebih kompeten lagi. Yang kedua mengenai waktu dan jarak lebih dipercepat lagi. Terus mengenai anggota sendiri, untuk kendala yang pertama dari segi absen tolong ditingkatkan kembali, untuk kehadiran mereka ditingkatkan kembali juga. Kira-kira itu aja tanggapan ulun mengenai evaluasi kegiatan dari Saudara Hamdi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Bang. Mungkin ada tanggapan lain dari taruhannya? Kalau masalah ODGJ ini memang kita harus koordinasi dinas sosial yang terkait kan. Masalah ODGJ masalahnya kita nggak bisa mengantar ODGJ maupun oke lah tugas kita sebagai penertiban atau pengamanan ODGJ yang mengganggu di jalan, oke lah kita amankan dulu. Tapi untuk membawa ke Sambang Lihum itu kita harus koordinasi ke kelurahan setempat atau ke RT yang bersangkutan atau ke dinas sosial terkait. Masalahnya kita tidak bisa, bisa ada diterima, harus ada surat pengantar. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sarwani. Mungkin ada tanggapan lain dari kawan-kawan saya? Ya, terima kasih. Kita ada masukan sedikit menambahkan untuk Bapak Sarwani tadi anggapannya masalah ODGJ. Kita juga mohon ya kepada Pak Hamdi juga harus teliti karena mantan ODGJ perlu pendampingan, terutama pihak keluarga itu harus diutamakan. Karena kalau tidak ada pihak keluarga sangat sulit masuk di Sambang Lihum sama rumah sakit, itu diperlukan untuk jaminan. Jadi itu aja masukannya. Jadi dipertegas lagi supaya untuk mengantar ODGJ tadi untuk Mr. X-nya Bang, tanpa keluarga, tanpa apa gimana? nah itu yang mempersulit ya. Kalau Mr. X biasanya kita langsung dinas sosial aja, biar dinas sosial yang memberitahukan. Ini semestinya Mr. X ini sebaiknya IT setempat maupun keluarga setempat maupun puskesmas itu beraktivitas apa maksudnya ikut serta di dalam menanggapi yang Mr. X itu. Karena kalau kita dinas sosial pun nanti lempar tangan, boleh diamankannya ke tempat dinas sosial, nanti dikeluarkannya lagi. Nah, kan kita ingin ODGJ itu sembuh lah. Ya kita mau ke Sambang Lihum, jadi di semua masyarakat ikut serta dalam membuat ODGJ itu sembuh lah. Itu aja mungkin tambahannya. Jadi betul kata Pak Mas Budi juga, kalau Mr. X tanda kutip tanda Mr. X tanpa identitas. Nah ini tadi kan untuk mengantar ODGJ itu tadi kita perlu pihak keluarga. Kalau seandainya toh pihak keluarga tidak ada, mau kita harus ke dinas sosial, identifikasi terus untuk mengantar ke Sambang Lihum. Bahkan perlu juga kita di lingkungan mana kita menemukan ODGJ tadi itu perlu ada pendampingan baik dari RT atau tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkuat ya, supaya tahu identitas ini bisa diketahui oleh halayak luas. Itu ya Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Pak senior sekalian. Demikian evaluasi yang kita lakukan. Mungkin kedepannya nanti kita akan perbaiki lagi dan kita tingkatkan lagi apa-apa yang perlu kita tambah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami dari Satpol PP Kota Masing ingin memberitahukan Bapak bahwa hari ini kami Pak dari Satpol PP melakukan kegiatan pengaturan terhadap peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2015 atas Perda 20 tahun 2013 tentang pencegahan dan kesehatan lingkungan. Itu Bapak diminta untuk memindahkan bencana karena melanggar
pagi Pak. Lagi Pak. Gimana Pak? Santai ngopi Pak enak. Gimana kabar Pak? Baik Pak, alhamdulillah. Ben dari mana? Oh dari itu Pak, dari jalan-jalan. Bapak sudah sering kemari Pak? Gue rancok, gue acil, ngopi lah cila. Rancok benar belum ngopi. Ben kadang ngopi gak Pak? Ngopi minum lah lah. Saya mau tanya Pak, Ya. Bapak tahu pengemis di jalan itu ya Pak? Oh pengemis pengamen yang di perempatan lampu merah itu Pak? Iya. Oh oke. Apakah aktivitas mereka itu mengganggu pengguna jalan? Turun lah. Mereka mengganggu. Tapi pendapat masyarakat yang lain kan macam-macam versinya Bang. Alangkah bagusnya Pak, jangannya pemerintah nih manukan gitu nah gasan bagiannya begawi yang layak supaya jangan di lampu-lampu merah perempatan kayak itu nah Bang. Kalau menurut Bapak solusi terbaik untuk mereka gimana Pak? Kira-kira? Dibina, dikasih pekerjaan yang layak lah, yang layak. Tapi coba kebanyakan pengemis nih baik bagiannya itu sambil minum. Aldo ben lihat di jalanan tuh lu rancak meleti bila turun begawi pagi atau bulik begawi itu botolan Pak, botolan ngungu. Kalau gitu Pak, terima kasih dulu informasinya Pak. Oh, nggih. Selamat siang Pak. Selamat siang.